Halo sahabat belajar dan juga anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tematik SD kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Subtema 3 kita kali ini berjudul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar 3 muatan mata pelajaran, yaitu sebagai berikut. Ada muatan IPA, kita akan belajar menjelaskan pentingnya pelestarian hewan dan melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat. Muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan ide pokok dari teks laporan pengamatan serta menulis kesimpulan berdasarkan ide pokok yang ditemukan dengan terperinci. IPS, kita akan belajar tentang kehidupan politik di negara ASEAN, serta menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara ASEAN. Baik, langsung saja kita perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian hewan-hewan yang ada di gambar ini? Ya, ada orangutan, badak bercula 1, komodo, harimau Sumatera. Ini merupakan hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka merupakan hewan langka di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, tahukah kamu apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ya, jadi alam Indonesia sangat kaya akan keberagaman flora dan fauna. Namun sekarang banyak populasi flora dan fauna berkurang akibat ulah manusia. Aktivitas manusia seperti pembakaran dan penebangan hutan telah merusak ekosistem. Tidak hanya itu, banyak hewan yang diburu oleh manusia untuk kesenangan maupun untuk kepentingan ekonomi. Seperti contohnya badak bercula 1. Badak bercula 1 merupakan hewan khas yang ada di ujung kulon, Provinsi Banten. Hewan ini sering diburu untuk diambil culanya dan dijual secara ilegal. Komodo. Komodo hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Orangutan. Orangutan hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan hutan mengakibatkan jumlah hewan ini makin berkurang. Harimau Sumatera. Habitat asli harimau Sumatera sudah mengalami kerusakan karena pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman. Jumlah harimau Sumatera juga semakin berkurang karena perburuan liar untuk mendapatkan kulitnya. Jadi selain diakibatkan manusia, hewan dan tumbuhan terancam punah karena faktor alam, sebagai contoh karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan terjadinya bencana alam yang menyebabkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ya, jadi apa yang kalian ketahui dari dua gambar ini? Jadi gambar pertama ini adalah gambar hutan. Dan yang kedua adalah gambar perkotaan. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, jadi hutan ini diubah menjadi perkotaan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air akan berkurang. Meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan juga terancamnya kelestarian flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut.
Lalu bagaimana nasib hewan-hewan yang ada atau yang hidup di hutan tersebut? Ya, pastinya hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam punah karena kehilangan habitat mereka. Pertanyaan selanjutnya, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan tersebut telah musnah dan dijadikan perkotaan? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi ini habis? Hutan selain berperan dalam siklus air, dia juga berperan sebagai penyedia oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen akan berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara akan meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Nah, jadi melihat jawaban dari 4 permasalahan yang dapat ditimbulkan dari perubahan hutan menjadi perkotaan, dapat kita lihat bahwa penting bagi kita untuk melestarikan alam ini. Jadi mulai dari melestarikan hutan, kita bisa melestarikan habitat dari flora dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Mari kita simak teks berikut. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, jadi mengapa hewan-hewan tersebut perlu kita lestarikan? Dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia? Nah, bagaimana cara menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna dan usaha apa saja yang perlu dilakukan agar mereka tidak punah? Nah, berikut langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka. Yang pertama, dengan membuat peraturan mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan Langka. Jadi, pelestarian hewan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hewan langka yaitu
dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi hewan langka dan undang-undang perburuan. Sehingga pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas baik bagi pemburu maupun orang yang memperjualbelikan hewan yang dilindungi. Langkah yang kedua, memberikan perlindungan terhadap tempat hidup hewan. Nah, seperti pada bacaan di atas bahwa pembuatan Taman Nasional itu adalah salah satu bentuk dari perlindungan terhadap tempat hidup hewan. Nah, selain Taman Nasional, jadi pemerintah juga berupaya melestarikan hewan yang terancam punah dengan membangun tempat-tempat perlindungan seperti cagar alam, yaitu daerah pelestarian tempat hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Swaka Marga Satwa adalah daerah pelestarian hewan liar yang ada di dalamnya beserta tempat hidupnya. Taman Nasional merupakan daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta rekreasi dan juga pariwisata. Taman Hutan Raya adalah suatu daerah pelestarian alam terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami ataupun satwa buatan. Taman Wisata Alam merupakan hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri yang mempunyai corak khas dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Langkah selanjutnya yaitu pengembangbiakan hewan yang dilindungi. Salah satu upaya menyelamatkan dan melestarikan hewan dilakukan dengan mengembangbiakan secara buatan. Manusia membuat tempat khusus untuk mengembangbiakan hewan, misalnya penangkaran hewan. Contoh penangkaran buaya di Papua dan Bogor, penangkaran burung cocak rowo di Solo, dan penangkaran orangutan di Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Selain itu, membantu perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara menyuntikkan sperma dari hewan jantan pada hewan betina. Langkah selanjutnya adalah penggunaan bahan alternatif. Bahan sintetis atau tiruan dapat digunakan untuk mengganti pemanfaatan bagian-bagian tubuh hewan. Cara ini ditempuh untuk menggalakkan pelestarian hewan. Nah, setiap hewan yang hidup di sekitar kita mempunyai peran masing-masing dalam ekosistemnya. Nah, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Untuk mengetahui hal tersebut, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Kemudian lengkapilah tabel berikut. Bagaimana? Bisa ya? Ya, jadi berdasarkan informasi yang sudah kalian dapat sebelumnya, kalian cari satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggal kalian, kemudian kalian tuliskan nama hewannya, habitat aslinya, kemudian apa manfaat hewan tersebut, berapa jumlah populasinya saat ini, apa yang menyebabkan populasinya semakin berkurang, dan bagaimana upaya kalian untuk melestarikannya. Tulis jawaban kalian pada tabel berikut. Sekarang kita lanjut. Iya. Nah, sekarang bacalah kembali teks berikut. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar membuat kesimpulan yang baik.
Nah, sekarang kalian akan mempraktekkan keterampilan tersebut kembali. Kalian baca terlebih dahulu teks berikut. Nah, tugas kalian adalah mencari ide pokok pada tiap paragrafnya. Setelah kalian menemukan ide pokok tersebut, kalian akan menyusun kesimpulan berdasarkan ide pokok yang telah kalian temukan. Kalian harus menulis kesimpulan tersebut dengan menggunakan kosakata baku. Ya, jadi setelah membaca teks tersebut, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Gampang ya? Jadi, bacalah teks tersebut dengan seksama. Temukan ide pokoknya, kemudian buat kesimpulannya. Nah, berdasarkan penjelasan pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dan juga bagaimana kita melihat, ternyata hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, tapi juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Nah, simaklah teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas. Perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, maka berikut akan ditampilkan sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Negara yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya disebut raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut, ibu kotanya Bandar Sri Begawan, hari kemerdekaannya 23 Februari, bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Mandarin. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Lagu nasionalnya Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terkenal di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Sultan Brunei menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Jadi, ini adalah gambar dari Haji Hasnal Wulkiah. Ini merupakan
merupakan Sultan Brunei. Selanjutnya, kita ke negara Kamboja. Kepala negaranya disebut raja, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, ibu kotanya adalah Phnom Penh, hari kemerdekaannya 9 November, bahasa yang digunakan bahasa Khmer dan Prancis, mata uangnya riel, lagu nasionalnya adalah Nokorich atau Royal Kingdom. Nah, luas wilayah Kamboja itu tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan sebagai lambang di bendera negara Kamboja. Nah, ini bendera Kamboja. Nah, ini gambar Hun Sen, itu adalah Perdana Menteri Kamboja. Nah, kita lanjut ke negara Indonesia. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Nah, bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensil. Ibu kotanya Jakarta, hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah, lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Penduduknya terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan semboyan persatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, berikut bendera Indonesia dan juga gambar Bapak Joko Widodo yang merupakan Presiden Indonesia. Kita lanjut ke negara Laos. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, kemudian bentuk pemerintahannya Republik Sosialis, ibu kotanya adalah Vientiane, hari kemerdekaannya 2 Desember, bahasa yang digunakan adalah bahasa Lao, Prancis, dan juga Inggris. Mata uangnya KIP, lagu nasionalnya adalah Peng Sat Lao atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan dan memerintah wilayah Laos. Berdasarkan perjanjian Ganeva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Kita ke negara Malaysia. Kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, hari kemerdekaannya 31 Agustus, bahasa yang digunakan adalah Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil, kemudian mata uangnya adalah ringgit. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Akan tetapi, akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Malaka kembali direbut oleh Inggris pada tahun 1945. Pada tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapat kemerdekaan dari Inggris dan Inggris juga menyerahkan
menggunakan Penang dan Malaka. Kita lanjut ke negara Myanmar. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, ibu kotanya Naypyidaw, kemudian hari kemerdekaannya 4 Januari, bahasanya adalah Burma, mata uangnya Kyat, lagu nasionalnya adalah Kaba Mai K atau Till the End of the World Myanmar. Tahun 1984, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertamanya bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Ya. Kita lanjut ke negara Filipina. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensil, ibu kotanya Manila, hari kemerdekaannya 12 Juni, bahasa yang digunakan adalah Filipino atau Tagalog, dan juga Inggris. Mata uangnya peso, lagu nasionalnya adalah Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, yaitu Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun tertunda oleh Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya Amerika Serikat merebut kembali Filipina pada 1945 dan secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina pada tanggal 4 Juli 1946, yang sekarang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya Republik Parlementer, ibu kotanya adalah Singapura, hari kemerdekaannya 9 Agustus, bahasa yang digunakan adalah Inggris, Melayu, dan Cina, mata uangnya dolar Singapura, lagu nasionalnya Majulah Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Keberhasilan Singapura menjadi negara maju tidak dapat dilepaskan dari peran pendiri sekaligus Perdana Menteri pertama Singapura, yaitu Lee Kuan Yew. Ia mampu memberlakukan berbagai kebijakan yang mendorong kemajuan Singapura dan membangkitkan semangat bekerja warga Singapura. Thailand. Kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, ibu kotanya Bangkok, hari kemerdekaannya 5 Desember, bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai, mata uangnya adalah baht. Lagu nasionalnya Plain Chai Thai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya ada negara Vietnam. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis, ibu kotanya Hanoi,
Hari kemerdekaannya adalah 2 September. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Lagu nasionalnya adalah Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan negara bekas jajahan Prancis. Setelah merdeka dari penjajahan Prancis, Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan dengan ibu kota Hanoi dan Vietnam Selatan dengan ibu kota Ho Chi Minh. Akan tetapi saat ini Vietnam telah menjadi satu negara, yaitu Republik Sosialis Vietnam. Jabatan presiden di Vietnam merupakan kepala negara sekaligus menjadi pimpinan militer. Sementara itu untuk menjalankan pemerintahan dipilih seorang Perdana Menteri. Ya, jadi itu beberapa fakta politik dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah kalian pilih dua negara ASEAN, kemudian bandingkan dua negara tersebut terkait kehidupan politiknya. Tulis hasil pekerjaan kalian pada diagram Venn berikut. Jadi kalian pilih dua negara yang memiliki kehidupan politik ya. Jadi ada persamaan dan perbedaannya. Jadi ingat, dalam diagram Venn, persamaan antara dua negara itu kalian tulis di tengah, sedangkan yang di sebelah, di sisi luarnya ini merupakan perbedaannya. Jadi kalian pilih dua negara, misalkan negara A dan negara B, lihat kondisi politiknya, apakah dia memiliki persamaan, kalian tulis di sini. Kalau dia apa yang berbeda, kalian tulis di sini. Ya? Bagaimana, bisa dipahami? Baik, Ibu rasa kita cukupkan penjelasan kita kali ini, dan semoga apa yang kita bahas hari ini semuanya bisa dipahami dengan baik dan tentunya bermanfaat untuk kalian. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Dadah!